Masa keemasan Islam berlangsung sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, terutama di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah dan memerintah selama lebih dari 500 tahun, dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dua khalifah paling berpengaruh adalah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di masa Harun ar-Rasyid, Baghdad menjadi kota termegah di dunia, memiliki rumah sakit, universitas, observatorium, dan pasar internasional. Sementara Al-Ma'mun adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu. Ia mendirikan Baitul Hikmah, lembaga riset, dan penerjemahan terbesar di dunia Islam. Inilah titik awal kebangkitan ilmu pengetahuan Islam yang menginspirasi dunia hingga kini. Baitul Hikmah menjadi pusat intelektual terbesar di dunia kala itu. Para ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa berkumpul di sana. Muslim, Kristen, Yahudi, bahkan Zoroaster bekerja bersama tanpa diskriminasi. Mereka menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkannya menjadi ilmu baru. Disinilah lahir tradisi ijtihad ilmiah, yaitu berpikir kritis, rasional, dan terbuka terhadap kebenaran. Baitul Hikmah memiliki perpustakaan yang berisi ribuan manuskrip dan laboratorium astronomi dengan peralatan canggih pada zamannya. Karena itu, Baghdad sering disebut sebagai City of Wisdom and Light. Al-Khawarizmi, beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Karyanya Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala memperkenalkan konsep aljabar dan algoritma. Kata Al-Jabar melahirkan istilah algebra, dan nama Al-Khawarizmi menjadi asal kata algoritma. Ia juga memperkenalkan sistem angka India Arab yang kini digunakan di seluruh dunia. Ar-Razi, dokter dan kimiawan yang menulis ensiklopedia kedokteran Al-Hawi. Ia orang pertama yang membedakan cacar dan campak, serta menciptakan metode desinfeksi alat bedah. Ar-Razi juga memperkenalkan sistem rumah sakit modern dengan apotek dan pendidikan kedokteran. Ibnu Sina, filsuf dan dokter jenius dari Persia. Karyanya Al-Qanun fit Tibb menjadi referensi utama kedokteran di Universitas Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina juga menulis tentang psikologi, jiwa, dan hubungan akal dengan iman, yang menunjukkan keseimbangan antara sains dan spiritualitas. Al-Haytham, seorang fisikawan dan ahli optik. Ia menemukan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya yang masuk ke mata, bukan dari mata keluar, membantah teori Yunani kuno. Bukunya, Kitab Al-Manazir, menjadi dasar bagi sains optik dan kamera modern. Al-Farabi, ahli filsafat dan politik, dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ibnu Rushd Averroes menjembatani filsafat Islam dan Barat, menulis komentar atas karya Aristoteles. Al-Ghazali menyeimbangkan logika dan iman melalui pendekatan tasawuf. Masa keemasan Islam melahirkan kemajuan yang sangat luas, bukan hanya dalam ilmu sains, tetapi juga di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pendidikan dan perguruan tinggi. Universitas pertama di dunia adalah Al-Qawariyyin di Maroko pada tahun 859 Masehi, disusul Al-Azhar di Mesir. Kurikulum mencakup teologi, logika, matematika, astronomi, hukum, dan seni. Kesehatan. Rumah sakit umum Bimaristan dibangun di seluruh wilayah Islam dengan sistem administrasi, apotek, dokter, dan perawat. Bahkan ada sistem rekam medis sederhana dan pelayanan gratis bagi yang membutuhkan. Ekonomi dan perdagangan. Dunia Islam menguasai jalur perdagangan global dari Samarkand, Baghdad, Kairo, hingga Andalusia. Dikenal sistem sak atau cek, konsep pajak adil, dan etika muamalah yang berlandaskan syariah. Seni dan arsitektur. Dari Masjid Cordoba hingga Istana Alhambra di Granada, semuanya menunjukkan harmoni antara seni, sains, dan spiritualitas. Astronomi dan geografi. Para ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Idrisi membuat peta dunia dengan akurasi tinggi, memperbaiki kalender, dan menghitung keliling bumi hampir mendekati data modern.
Namun, seperti peradaban besar lainnya, masa keemasan Islam juga mengalami kemunduran. Beberapa faktor utamanya antara lain perpecahan politik dan konflik dinasti, fanatisme mazhab yang menghambat diskusi ilmiah, penurunan semangat ilmiah dan ijtihad, invasi Mongol tahun 1258 yang menghancurkan Baghdad dan membakar Baitul Hikmah. Meski demikian, ilmu dan pemikiran Islam tidak lenyap. Ilmu dari peradaban Islam justru mengalir ke Eropa melalui Andalusia, Sisilia, dan Konstantinopel, memicu lahirnya Renaissance. Teman-teman, The Golden Age of Islam mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan Islam lahir dari ilmu dan akhlak. Umat Islam dulu terbuka terhadap ilmu dari manapun datangnya, tapi selalu menimbangnya dengan nilai tauhid. Mereka belajar dari Yunani dan India, tapi memurnikan ilmunya agar sesuai dengan prinsip Islam. Kini, tugas kita sebagai generasi muslim modern adalah menghidupkan kembali semangat Iqra, semangat belajar, berpikir kritis, dan berakhlak mulia. Dengan ilmu, ilman, dan integritas, umat Islam bisa kembali menjadi pelopor peradaban dunia. Semoga pembelajaran ini menginspirasi kita untuk terus mencari ilmu dan menebar manfaat bagi umat. Karena, seperti kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mari bangun kembali peradaban Islam, mulai dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.